Bagaimana caranya membuat analisis naskah drama ya, menggunakan teori ya, dalam bentuk naskah jurnal. Simak selanjutnya di video berikut. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Oke, pada video kali ini saya akan berbicara terkait dengan drama atau apresiasi drama. Apresiasi drama berbasis teks. Jadi pada video kali ini saya akan berbicara terkait bagaimana apresiasi drama, dan apresiasi itu dibentuk dalam ranah akademis berupa jurnal ilmiah. Nah, ini sudah saya siapkan terkait jurnalnya yang sudah terbit di Jurnal Meta Bahasa volume 1 nomor 1 Juni 2019. ISSN belum diurus ya, karena paling pertama ini ya, masih baru, tapi itu tidak perlu kita bicarakan, itu bukan ranah dari topik ini. Jadi untuk topiknya ini yakni kita akan berbicara, nah ini, Lelakon Raden Bayi Suryo Retno karya F. Wiger. Ternyata boleh ya, tapi kok judulnya Jawa banget ini ya. Wah, ini cukup menarik, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini jenis naskah ini diteliti dengan pendekatan struktural dan pendekatan sosiologis. Ditulis oleh 3 orang, Iis Lisnawati, Titin Setiartin, dan Ai Siti Nurjamila, dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Siliwangi. Gimana ya Siliwangi ini? Jadi untuk abstrak ya, saya bacakan abstraknya dulu, bahwa drama merupakan salah satu bla bla bla. Ini diambil dari yang sudah sangat umum ya. Dan tujuannya ini mendeskripsikan unsur drama, alur tokoh, watak tokoh, penokohan, latar tema dan dialog, serta hubungan antar unsur drama berdasarkan pendekatan struktural, dan mendeskripsikan hubungan dengan kehidupan masyarakat berdasarkan pendekatan sosiologis, sehingga bisa mendeskripsikan pula jenis dan kedudukan drama dalam periodisasi sastra Indonesia. Yang penting berarti bagian akhirnya ya. Metodenya deskriptif kualitatif dengan teknik analisis wacana. Ya, jadi ini ada metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis wacana. Untuk hasilnya sendiri ditemukan, kalau secara struktur ya ini sudah jamak lah ya. Ini hal yang biasa saja, itu pasti dilakukan dalam setiap analisis. Struktural itu pasti dibahas ya. Kemudian sosiologisnya ini kita bicarakan yang sosiologisnya. Jadi menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa pada zaman Belanda. Drama yang dianalisis termasuk jenis drama tragedi yang merupakan kritik sosial terhadap kehidupan pada zamannya, dan termasuk drama realis pada periode masa kelahiran atau masa penjadian. Oh, berarti ini awal-awal ya masa kesastraan Indonesia, Balai Pustaka. Nah, kita lanjut polanya bagaimana. Jadi pola yang pertama pendahuluan ya, pendahuluan yang dihadirkan di sini berbicara terkait sastra ya. Ini berbicara terkait dengan sastra, karya sastra, bla bla bla, definitif, hal yang seperti ini. Cara definitif ya, teman-teman bisa mencari, cross check referensi di jurnal. Kemudian pengertian drama ya, pengertian drama yang dihadirkan di sini ya, ini sampai di sini. Kemudian ngomong lebih dalam terkait unsur drama ya. Saya di video ini sudah berbicara unsur-unsur drama juga, silakan nanti dicek. Kemudian ada alur ya, ini kerangka teoretisnya ya, ini ada alur. Kemudian tokoh dan penokohan, ini bisa teman-teman bisa mencari dari buku, dari jurnal untuk melengkapi kerangka teoretis. Ini cukup kuat sekali karena banyak sekali referensinya. Kemudian
kajian teori terkait latar, terkait tema. Polanya sama, yakni silakan untuk mencari rujukan terkait itu ya. Kemudian ini selanjutnya kerangka teorinya adalah dialog ya, semua unsur struktural ya di dalam drama dimasukkan dan mencari pendapat-pendapat ahli. Nah, karena tadi judulnya itu pendekatan secara struktural, maka pendekatannya ini diulas juga. Nah, selanjutnya nanti setelah pendekatan pasti berbicara pendekatan terkait sosiologis. Nah, ini pendekatan secara sosiologis ya. Nah, ini dikupas juga. Nah, pendekatan sosiologisnya ini berdasarkan pada asumsi bahwa cerminan masyarakat ya, terkait sosiologi sastra ini berarti ya. Nah, kemudian karena tadi di permasalahannya dihubungkan dengan periodisasi sastra Indonesia, maka teorinya juga terkait itu dimunculkan. Ini bla 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 sampai zaman Jepang. Kemudian zaman naskah-naskah apa saja yang lahir saat itu ini disebutkan semua di sini ya. Sangat kuat, jurnal ini sangat kuat. Sayangnya dipublikasi pada jurnal yang belum terdaftar ISSN, jadi belum diuruskan itu sama pemilik jurnalnya. Berarti 3 orang ini sangat baik hati mendorong jurnal ini semakin bagus. Suatu ketika saya harus menulis di sana juga untuk membantu agar jurnal ini semakin baik. Metode penelitian tadi deskriptif kualitatif ya. Maka ini dicari rujukannya, deskriptif kualitatif, teknik analisis wacana, studi pustaka. Nah, ini hal-hal yang teknis yang bisa dimasukkan lah, sehingga kerangkanya seperti ini ya kerangkanya. Drama dianalisis dengan analisis struktural dan analisis sosiologis, analisis jenis drama, dan digabungkan dengan periodisasi dramanya. Nah, kemudian dengan keempat pedang ini untuk membelah-belah inilah unsur drama dan hubungan antar unsur drama, kemudian menghasilkan, nah ini hasilnya seperti apa. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Kita langsung masuk pada pembahasan. Nah, ini hal yang terpenting di topik video kali ini ya, bagaimana menganalisis naskah drama, mengapresiasi naskah drama. Lah, ini pada hasil dan pembahasan. Yang pertama yang dimunculkan adalah unsur-unsur drama ya. Pasti seperti di kajian teori tadi, alur, latar, tokoh itu di analisis. Oke, yang pertama ini alur. Nah, alurnya bagaimana disesuaikan dengan teori, komplikasi, kemudian klimaks itu dimunculkan, sehingga ini temuannya akan mengacu dengan ini ya, sesuai pendapatnya Sumarjo itu ya, jadi semacam itu. Nah, sehingga pada plot ini bersifat kronologis, peristiwa terjadinya diikuti penyebabnya, kemudian tahap awal, tengah, dan akhir. Kemudian tokoh ya, ada protagonis, siapa yang menjadi tokoh protagonis dalam lakon Raden Bayi. Sutrio Retno adalah Raden Bayi sendiri protagonisnya, seorang priayi yang memiliki jabatan kolektor. Nah, kemudian Raden Bayi ini memiliki istri dan 2 anak. Anak laki-lakinya bernama Raden Ongko, bersekolah di Betawi, dan anak perempuannya bernama Kartani yang sudah mempunyai ikatan dengan Raden Ahmad. Nah, ini analisis tokohnya. Kemudian tokoh yang kedua, ini bla 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 bla, detailnya banyak ya, panjang. Kemudian tokoh antagonis. Lah, tokoh antagonis ya, tokoh antagonis lelakon Raden Bayi ya, siapakah? Istrinya dan anaknya sendiri. Wah, ini pergulatan di dalam rumah tangga ini berarti ya. Raden Bayi ternyata antagonisnya anak dan istrinya.
Kemudian tokoh yang lainnya tritagonis. Wah, ini lumayan menarik naskah ini karena ada tritagonisnya. Siapakah tritagonisnya? Di sini disebut Kartani ya. Disebut ini adalah tokohnya Kartani, anak perempuan Raden Bei dan adik Raden Ongko. Oh, hanya satu tritagonisnya. Kenapa disebut tokoh tritagonis? Karena dia baik ya, dan bisa menjadi penengah dari tokoh protagonis dan antagonis. Nah, karena biasanya drama ini kan banyak tokohnya, nah sehingga ada tokoh pembantu di sini. Tokoh pembantunya siapa? Juru tulis, magang, dan lurah. Ya, berarti tokohnya tidak begitu banyak ini ya. Ini cocok bagi rekan-rekan yang timnya tidak begitu banyak ya, bisa menggunakan naskah ini. Nah, kemudian ini analisisnya ya. Diberi data untuk kolektor, itu anak tidak kenal harganya uang, tidak berhentinya mau duit saja, dan paling jahat yaitu dia sudah belajar bikin utang. Orang kalau sudah bisa mengutang tentu jadi jahat. Loh, mengerikan ya pemikiran orang zaman dahulu itu, kalau punya utang jadi jahat. Unik ini. Nah, ini data untuk penokohan dikutip di sini. Cara dramatik yang digunakan ini dengan pilihan nama, dengan tokoh ya. Priayi memiliki derajat tinggi di masyarakat. Ini analisisnya. Cara dramatik yang lain ini dengan dialog tokoh yang bersangkutan ya, dari dialog-dialognya salah satunya tadi itu. Kemudian latar datanya ini. Nah, data untuk latarnya, kalau clear lelangse diangkat mesti orang dapat lihat pendopo rumah priayi. Ada meja tulis dengan kursi tempat duduknya kolektor. Di sebelah muka lagi ada meja-meja pendek tempat juru tulis dan magang-magang dengan buku-buku dan kertas tempat tinta dan lain-lain yang pantas ada di meja juru tulis. Nah, ini bahasa kala dulu ini cukup berbeda ya dengan bahasa kita, sehingga ejaannya loncat kemana ini tadi, ejaannya, tata tulisnya masih kuat dengan bahasa Melayu ya. Jadi kita cukup perlu adaptasi ya di naskah-naskah ini. Kemudian ini data-data tentang juru tulis ya, tokoh dari menunjukkan latar mana ini, kemudian yang menunjukkan tema itu diambil dari ini ya, dimunculkan data-datanya semua ya yang bersifat struktur, terus data kutipannya dari mana lah itu dimunculkan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni drama dengan pendekatan struktural dan pendekatan sosiologis. Yang pertama secara struktural. Apa yang dikaji? Yang pertama ini adalah hubungan alur dengan tokoh. Bagaimana caranya? Ya, plot bergerak dari tahapan permulaan menuju ke tahapan akhir dan yang menggerakkannya adalah karakter atau tokoh. Nah, ini berdasarkan dari mana? Lah ini dijelaskan bla 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 bla. Karena Raden Baim menghadapi masalah uang pajak yang disimpan di kas rumahnya selalu berkurang. Ya, padahal ia tidak pernah menggunakannya. Nah, selidik punya selidik, ternyata istri dan anaknya yang mengambil uang-uangnya. Nah, ini ya klimaksnya, ini mengambil uang dan diketahui oleh Raden Bei. Ya, semacam itu. Kemudian hubungan tokoh dengan latar. Ya, ini analisis struktur ya. Tokoh dengan latarnya. Ya, Raden Tongko ini didukung oleh latar tadi karena kebangsawanan yang dimiliki bukan hanya melahirkan sikap yang baik, tetapi dianggap sebuah kebanggaan yang berlebihan sehingga melahirkan karakter seperti yang dimiliki Raden Ongko. Ya, boros, royal, tidak menghargai orang lain, membedakan derajat manusia, menganggap hidup serba mudah sehingga terjebak melakukan ketidakjujuran. Nah, itu datanya diperkuat dengan latar waktu siang, latar Betawi, multi etnis, multi sosial, latar. Nah, ini data-datanya. Uraian di atas hubungannya akhirnya melahirkan antara hubungan tokoh, latar dengan tema lah, ini dikaji di sini. Menyayangi Raden Ongko ya. Tapi sebenarnya latarnya
dari nama saja sudah menunjukkan bahwa ini berbicara latar yang bagaimana ya, tapi ini sangat detail. Kemudian yang kedua, drama berdasarkan unsur sosiologis. Ya, kita cermati. Jabatan juru tulis, jaksa, petugas pajak, guru dan mantri umumnya dapat ditempati mereka lulus pendidikan ya. Jabatan yang membutuhkan pendidikan tertentu, sehingga menunjukkan itu adalah golongan darah biru atau priayi. Nah, priayi rendah dan priayi ningrat. Kalau ningrat ini berdasarkan keturunan, kalau priayi rendah yakni yang memiliki pendidikan. Oh, jadi ini mengambil teori itu. Nah, kalau sultan, nah itu berarti dari kekayaannya itu ya, bukan dari pendidikannya. Raden Mas, lah ini kalau dari nama. Oh ya, tadi seperti yang saya sebut tadi, ternyata sama penulisnya ini juga disebut. Nah, Raden itu sudah jelas ya, ini adalah kebangsawanan seseorang. Kalau di budaya Jawa, bahkan di Madura atau di era-era kerajaan, nama-nama seperti itu bahkan sampai saat ini ada. Saya punya rekan namanya Raden juga, Raden Bagus ya. Nah, jadi semacam itu kebangsawanan ini dianalisis bla 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 sampai detail. Dimunculkan juga data terkait kekiniannya. Nah, ini singkat kutipan menurut Budi Dharma ya, ini dimasukkan. Kemudian untuk jenis drama inilah dari alur ya, diketahui bahwa drama ini bergerak satu tahap ke tahap dengan konflik-konflik yang menyedihkan. Dialog diawali dengan permasalahan anak lelaki Raden Bayi, sampai akhirnya secara ciri-ciri ini berkisah sedih. Yang kedua berakhir dengan kematian tokoh utama. Yang ketiga tokoh utama dikalahkan. Yang keempat bernada pesimis. Yang kelima berwarna gelap dan muram. Yang keenam nasib dan keadaanlah yang menguasai manusia. Nasib ya, semoga nasib kita menjadi orang-orang yang beruntung ya. Oke, kita lanjutkan pada analisis yang keempat, kedudukan drama dalam drama yang berjudul Lelakon Raden Bayi Suryo Retno dalam periodisasi sastra Indonesia. Oke. Nah, ini menyebutkan data yang disebutkan di bagian pendahuluan tadi ya. Lelakon ini lahirnya tahun berapa ya? Karena berdasarkan keluarnya daya ciptanya berarti 1945. Kala itu Dewan Redaksi ya diterbitkan Yayasan Lontar. Oh, ya, ini sangat jelas detail. Sehingga di zaman itu kekuatannya masih pengaruh-pengaruh barat ya, naskah-naskahnya ya. Karena masih masa-masa kolonial ya. 1900 hingga 1945. Kita baru dinyatakan merdeka kan 1945, tapi pengesahan pembacaannya lagi 1947 ya. Jadi di situ yang perlu dicermati, sehingga simpulannya, ditarik simpulan ini ada satu alur yang digunakan. Nah, semua ini berarti rumusan tadi ya, alur, tokoh, kemudian untuk penokohan, latar, tema, dialog, drama, latarnya, struktural, kemudian sosiologis. Dan yang 11 dan 12 ini terkait struktur tadi ya, dengan hubungan karakteristiknya, yakni dipengaruhi oleh sastra Belanda. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang sangat terbatas ya, karena perspektif sekali, sehingga bisa dilakukan penelitian selanjutnya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melakukan penelitian lagi ya, terkait seperti yang disarankan oleh penulis ini. Tapi jurnalnya sangat keren. Jadi begitu ya pola untuk menganalisis naskah drama ya, berbentuk teks dalam jurnal ilmiah. Oke, itu saja penjelasannya. Semoga dari penjelasan jurnal yang ditulis tadi itu sudah mendapatkan gambaran yang sangat jelas. Tapi jika ada yang kurang jelas, silakan ketik di kolom komentar ya.
dan jangan lupa subscribe. Oke, cukup sekian dari saya Syekh Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.